Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi biaya hari ini Jumat 5 Juli 2024. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu di masing-masing cabang. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-14. Di sini kita akan membahas mengenai biaya tenaga kerja. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya diharapkan teman-teman semua ya setelah mengikuti kelas ya mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian biaya tenaga kerja dan cara penggolongannya. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja. Yang terakhir memahami mengenai biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Baik, nah ini kita masuk pada definisi biaya tenaga kerja. Apa sih yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja? Nah, biaya tenaga kerja ini merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga manusia. Ya, jadi uang atau harga yang dikeluarkan untuk tenaga manusia atau tenaga karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk penggolongan kegiatan tenaga kerja, ya ini ada 4. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dan yang keempat, penggolongan menurut jenis pekerjaan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Nah, kalau teman-teman ingat kembali, di dalam perusahaan itu kan ada 3 fungsi pokok perusahaan. Ya, yang pertama adalah fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi umum. Nah, kalau penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan berarti biaya-biaya tersebut diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan fungsi tersebut. Contohnya yang pertama untuk biaya tenaga kerja produksi ada gaji karyawan pabrik, kemudian ada biaya kesejahteraan karyawan pabrik, kemudian yang keempat ada upah lembur karyawan ya pabrik ya karena ini berhubungan dengan produksi, kemudian yang keempat ada upah mandor pabrik, dan yang terakhir ada gaji manajer pabrik. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah pemasaran. Nah, biaya tenaga kerja apa saja yang biasanya berkaitan dengan pemasaran? Yang pertama ada upah karyawan, kemudian biaya kesejahteraan, biaya konsumsi pramuniaga, gaji manajer pemasaran. Jadi yang berkaitan dengan bagian pemasaran saja. Kemudian ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Ya, misalnya gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, dan gaji karyawan bagian sekretariat. Selanjutnya penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen di dalam perusahaan. Nah, biaya tenaga kerja digolongkan berdasarkan bagian atau departemen yang dibentuk di dalam perusahaan. Ya, biasanya perusahaan yang sudah cukup besar, di dalamnya ada bagian-bagiannya atau ada departemen-departemennya. Misal di sini perusahaan kertas. Nah, ini ada biaya tenaga kerja departemen pulp. Ini yang kertas yang masih berbentuk bubur kertas itu ya. Kemudian ada departemen kertas dan ada departemen finishing. Nah, selanjutnya penggolongan ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian biaya tenaga kerja yang terjadi di setiap departemen. Kemudian ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Nah, dalam satu departemen tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misal dalam satu departemen produksi tenaga kerja digolongkan menjadi operator ya, atau mandor atau penyelia.
Nah, dengan demikian biaya tenaga kerja digolongkan juga menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Ya, jadi upahnya nanti berdasarkan jenis pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada penggolongan menurut hubungan dengan produk. Nah, kalau yang ini teman-teman sudah tahu pastinya ya. Karena di pertemuan berikutnya sudah disebut-sebut ini. Ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, kalau untuk tenaga kerja langsung, ini adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut langsung kepada produk. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung, ini upah tenaga kerja yang dibebankan pada produk tidak secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di awal. Selanjutnya adalah penggolongan biaya tenaga kerja. Nah, kalau untuk biaya tenaga kerja, tadi kan kegiatannya ya, penggolongan kegiatan tenaga kerja. Nah, yang berikutnya atau yang akan kita bahas ini adalah penggolongan biaya tenaga kerja. Nah, umumnya untuk biaya tenaga kerja ini digolongkan menjadi 3. Ada gaji dan upah, ada premi lembur, dan ada biaya berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, untuk gaji dan upah, ada berbagai macam cara perhitungan gaji upah karyawan dalam perusahaan. Salah satunya adalah untuk dengan mengalihkan tarif upah dan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah karyawan perlu mengumpulkan data jumlah jam kerja selama periode waktu tertentu. Nah, kalau untuk penentuan gaji dan upah karyawan, ini mengacu pada masing-masing perusahaan ya, atau perusahaan itu punya ketentuan sendiri-sendiri ya, tapi umumnya ya yang digunakan ini dengan mengalihkan antara jam kerja dengan tarif upah. Nah, kemudian pencatatan biaya gaji dan upah dilakukan ke dalam 4 tahap. Nah, ini untuk pencatatannya ya, atau perlakuan akuntansinya bagaimana untuk gaji dan upah. Nah, ini ada 4 tahap. Tahap pertama berdasarkan kartu hadir karyawan, kemudian dibuat daftar gaji dan upah. Dari daftar gaji dan upah tersebut kemudian direkapitulasi gaji dan upah yang terdiri dari berbagai kelompok gaji dan upah. Dari rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah rekap gaji dan upah. Ya, ini dasarnya apa? Dasarnya adalah kartu hadir karyawan. Ya, biasanya kan gitu ya, kalau mau menentukan berapa upah yang akan diberikan atau gaji yang akan diberikan, dilihat dulu nih karyawan ini masuk nggak full selama 1 bulan, ya, ada liburnya nggak atau ada izinnya nggak, nah, itu kan diperhatikan ya. Nah, ini ketika membuat rekapitulasi gaji dan upah, ya, gaji dan upah bertambah di debit. Di kredit, ini belum jadi biaya ya, ini hanya baru rekapan untuk gaji dan upahnya. Nah, untuk debitnya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, kemudian biaya administrasi umum, biaya pemasaran. Kreditnya adalah gaji dan upah. Ini pemasaran salah ya, harusnya XX-nya geser. Kemudian tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dengan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini gaji sudah dikeluarkan nih, sudah dianggap sebagai biaya. Ya, maka di sini akan dicatat gaji dan upah bertambah di debit, ya kan? Biaya bertambah di debit ya, teman-teman. Kemudian utang PPh keluarnya di kredit, hutang gaji dan upahnya di kredit. Ini X-nya juga geser ini, harusnya sejajar ini ya. Nah, ini kenapa muncul hutang? Ini ketika gaji tidak langsung dibayarkan kepada karyawan. Misal, gaji bulan Juni ya
dibayar misalnya tanggal 1 Juli, ya harusnya di akhir bulan Juni itu kan sudah dibayarkan, tapi ini misalnya dibayarkan di 1 Juli. Nah, maka pada saat dilakukan pencatatan akhir bulan, ya, nah gaji ini kan sudah harus dikeluarkan sebagai biaya, kan ada biaya gaji bulan Juni, tetapi karena belum dibayarkan maka masih dianggap sebagai hutang. Ya, hutang gaji dan upah. Kalau ini PPh keluarnya ya karena setiap gaji yang diberikan oleh karyawan, pihak perusahaan kan berhak untuk memotong. Nah, tapi kalau misalnya nih gajinya tanggal 30 ya dibayar tanggal 30. Ya. Nah, maka di sini gaji dan upah ya kreditnya adalah kas. Itu bisa, itu tergantung kondisi ya, tergantung bagaimana perusahaan membayarkan gaji dan upah karyawannya. Jadi gaji dan upah, kemudian kas, kemudian utang PPh keluar. Ya, karena biasanya tidak langsung dibayarkan ini ya, mungkin hari berikutnya nanti baru dibayarkan. Nah, tahap ketiga, setelah uang gaji dan upah diserahkan kepada karyawan, dibuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini sudah dibayarkan nih ke karyawan gajinya. Maka hutang gaji dan upah berkurang di debit, ya kreditnya adalah kas. Ya karena sudah dibayarkan secara cash ya atau secara tunai ke karyawan. Kemudian tahap keempat, penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Nah, ini ketika menyetorkan PPh ya atau pajak atas gaji karyawan. Nah, ini utang PPh keluar di debit, ya kreditnya adalah kas. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada ilustrasi, misalnya di sini ada distribusi upah tenaga kerja langsung. Ya, untuk dua karyawan, ada karyawan A dan B. Nah, ini dibebankan sebagai BTKL, ya atau biaya tenaga kerja langsung itu untuk pesanan 103 dan pesanan 188. Ya, karyawan A 15.000, karyawan B sama 15.000. Untuk pesanan 188, karyawan A 20.000, karyawan B 7.500. Nah, kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk menunggu persiapan pekerjaan. Karyawan A 5.000, karyawan B 7.500. Kemudian ada jumlah upah selama 1 minggu. Nah, ini dijumlahkan. Untuk karyawan A diperoleh 40.000, karyawan B diperoleh angka 30.000. Kemudian PPh yang dipotong, ya misalnya PPh-nya 15%, berarti 15% dari 40.000 ketemu 6.000. Kemudian untuk karyawan B 15% dari 30.000 ketemu 4.500. Nah, jumlah upah bersihnya 34.000 untuk karyawan A dan 25.500 untuk karyawan B. Baik, kita lihat ya. Untuk tahap 1, berdasarkan rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upahnya. Nah, ini ya. Barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit 57.500. Kemudian biaya overhead pabriknya 12.500 ya, gaji dan upah dikredit sebesar 70.000. Sebentar ini. Oh, ini ada soalnya yang terlewat satu, makanya kok tiba-tiba ada angka tersebut. Baik, saya ulangi ya. Ini terkait dengan contoh kasus ya, ilustrasi 1. Di sini perusahaan X ini mempekerjakan 2 orang karyawan. Berdasarkan kartu hadir karyawan, A bekerja 40 jam seminggu dengan upah 1.000 per jam, ya.
Sedangkan B bekerja 40 jam seminggu dengan upah 750 per jam. Berikut merupakan kartu kerja karyawan perusahaan X. Nah ini ya, untuk yang pesanan 103, A bekerja 15 jam, B bekerja 20 jam. Sedangkan pekerjaan 188, A 20 jam, B 10 jam. Ya. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, ya, ini untuk karyawan A 5 jam, karyawan B 10 jam. Upah karyawan ini sebesar 40.000 dikali 1.000 jam. Ya. Ini ya dari sini ya 40.000-nya ya. Yang akan 40.000 nih, 15 tambah 20 tambah 5, 40.000. Karyawan B juga sama, 20 tambah 10 tambah 10, 40 jam. Dikali 750 kalau untuk karyawan B, karena ini kan tarifnya untuk yang karyawan B 750. Total upahnya sebesar 70.000. Nah, selanjutnya untuk distribusi jurnalnya tadi ya, gaji dan upahnya di kredit 70.000. Debitnya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja 57.500 dan biaya overhead pabrik 12.500. Nah, dari mana angka ini? Kita lihat di sini. Ya. Nah, untuk biaya overhead pabrik ya, ini yang ini ya teman-teman, untuk menunggu persiapan pekerjaan. Karena biaya ini kan dikeluarkan tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, ini kan waktu menunggu, sehingga yang ini untuk karyawan A 5.000 dan karyawan B 7.500 ini dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Nah, sedangkan yang ini ya, biaya yang BTKL ini, nah ini dihitung sendiri ya, 15.000 tambah 20 tambah 15 tambah 7.500, ketemu 57.500. Kemudian tahap 2, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dengan membuat jurnal sebagai berikut. Nih ya, gaji dan upah ya, biaya gaji dan upah bertambah di debit 70.000. Kemudian kreditnya adalah hutang PPh keluar ya 10.500, tadi sudah dihitung ya di tabel slide sebelumnya. Dan sebentar, terpotong. Ini tertutup. Nah ini ya, untuk membuat bukti kas keluar berarti biaya gaji dan upah bertambah di debit 70.000, kreditnya adalah hutang PPh keluar 10.500 dan hutang gaji dan upah 59.500. Kemudian pada saat uang gaji diserahkan kepada karyawan di jurnal lagi ya, hutang gaji dan upah berkurang di debit 59.500, kreditnya adalah kas, jumlah yang sama ya, 59.500. Kemudian tahap terakhir menyetorkan pajak penghasilan karyawan ya, berarti hutang PPh keluar di debit 10.500 ya, hutang berkurang di debit ya teman-teman. Kemudian kasnya dikredit sebesar 10.500. Selanjutnya kita masuk pada insentif. Nah, dalam hubungan dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar bekerja lebih baik. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi atau kombinasi di antara keduanya. Nah, cara pemberian insentifnya ini ada dua ya. Ada insentif satuan dengan jam minimum
dan ada Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, ini kita pelajari ya, dua metode atau dua cara pemberian insentif. Nah, yang pertama adalah insentif satuan dengan jam minimum. Nah, karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Nah, untuk hasil yang melebihi standar, karyawan akan memperoleh jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran. Nah, untuk memperjelas kita masuk pada ilustrasi. Di sini keluaran produk standar dalam 1 jam sebanyak 12 unit. Jika upah pokoknya, upah pokoknya Rp6.000 per jam, maka tarif satuan produknya adalah Rp500 per unit. Dari mana? Dari 6.000 dibagi 12 unit. Jika karyawan menghasilkan 14 unit per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Ya, upah dasar per jamnya 6.000. Insentifnya 2 kali Rp500. Ya kan, 1 jamnya standarnya 12 unit, tapi dia itu atau si karyawan ini berhasil memproduksi 14 unit, berarti kan ada 2 unit kelebihan dan itu dianggap sebagai insentif. Tadi sudah dihitung bahwa insentif persatuan produknya itu Rp500. Maka di sini insentifnya dihitung 2 dikali 500 ketemu Rp1.000. Maka upah yang diterima per jamnya sebesar Rp7.000. Tuh ya. Nah, selanjutnya untuk cara atau metode yang kedua yaitu Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, karyawan langsung masuk ke ilustrasi ya di sini ya. Karyawan menerima upah Rp42.000 per hari. Jam kerjanya 8 jam. Misal, rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 unit produk per jam, maka upah persatuannya adalah ya, 42.000 dibagi 12 unit dikali 8 jam. Karena ini 12 unit itu per jam ya. Maka kalau kerja 8 jam berarti 12 dikali 8. Nah, dalam Taylor Plan, misal ditetapkan tarif upah 400 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 unit satuan atau kurang per jam dan 600 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 15 unit per jam, maka jika karyawan menghasilkan 12 unit per jam, upah per jam dihitung sebagai berikut. Ya, Rp400 dikali 12 unit ketemu 4.800. Jadi untuk Taylor Plan menggunakan tarif yang sudah ditetapkan. Ya, meskipun ketika dihitung harga persatuannya atau upah persatuannya Rp440. Selanjutnya kita masuk pada premi lembur. Nah, dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi. Misal, dalam 1 minggu seorang karyawan bekerja 44 jam dengan upah Rp5.000 per jam, premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Nah, ini jam normalnya 40 jam dikali 5.000 ketemu 200.000. Kemudian lemburnya 4 jam dikali 5.000 ketemu 20.000. Premi lembur 4 jam dikali 50% dikali 5.000 ya, karena tadi ketentuannya untuk premi lembur itu 50% dari tarif upah. Tarif upahnya 5.000 ya, maka di sini untuk menentukan berapa sih premi per jamnya itu 50% dikali 5.000 dikali 4 ya, karena kelebihannya 4 jam. Maka jumlah upah karyawan dalam 1 minggu ini sebesar 230.000. Nah, premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode.
Iya, jadi premi bisa dimasukkan ke dalam BOP. Selanjutnya, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Ini ada dua, yaitu setup time dan waktu menganggur atau idle time. Nah, setup time ini seringkali sebuah perusahaan ini memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi yang disebut sebagai biaya produksi atau setup cost. Misal biaya rancang bangun, biaya penyusunan peralatan dan mesin, latihan bagi karyawan, kerugian akibat belum adanya pengalaman. Benar ya, di perusahaan itu kan kadang misalnya perusahaan mau datengin nih mesin baru. Nah, itu lokasi mesinnya nanti bagaimana, ya kemudian nyusun mesinnya ketika datang itu bagaimana, kemudian pasti mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan untuk mengoperasikan mesin tersebut, ya kan ada biaya-biaya tersebut. Nah, itu masuk ke dalam kelompok biaya setup. Nah, kemudian bagaimana perlakuan terhadap biaya setup tersebut? Nah, ini yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua dimasukkan sebagai biaya unsur overhead pabrik. Dan yang ketiga dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Jadi ada 3 perlakuan ya untuk biaya setup. Yang pertama dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua dimasukkan sebagai unsur BOP. Dan yang terakhir dibebankan ke pesanan yang bersangkutan. Kemudian waktu menganggur atau idle time. Nah, dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Ya, tidak menutup kemungkinan ya di dalam perusahaan itu ada kondisi di mana mesinnya trouble, ya, ada kendala misalnya pengiriman bahan bakunya tertunda, ya sehingga proses produksinya juga tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya sehingga di sini kan karyawannya jadi pada nganggur kan, tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya. Nah, biaya tersebut ya itu ada perlakuannya. Misal di sini seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya 6.000 per jam. Dari 40 jam, 10 jamnya merupakan waktu menganggur. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut. Ini ya, gaji dan upah yang diberikan itu kan 40 jam dikali 6.000. Ya, berarti 240.000 gaji dan upahnya. Kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsungnya 180.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya ini 60.000. Gitu ya. Baik, demikian pemaparan materi di pertemuan ke-14 terkait dengan biaya tenaga kerja. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir ya di dalam perkuliahan. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen atau Bapak Ibu dosen pendamping di masing-masing cabang. Jangan lupa presensi disiapkan ya, untuk materi juga teman-teman nanti bisa download di pertemuan ke-14. Ya, baik, untuk perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.